Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lutfiah dari kelas 11 ATPH 1. Saya siswi SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas agribisnis tanaman buah, yaitu tentang komoditas tanaman. Tanaman buah yang saya pilih adalah tanaman buah manggis. Kenapa? Karena manggis memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Konsepsi pengembangan buah potensi. Terwujudnya pengembangan suatu komoditas unggulan sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut secara umum dapat mempengaruhi ke dalam beberapa kelompok parameter antara lain: 1. Sumber daya yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. Faktor ekonomi sosial dan kelembagaan budaya termasuk pendapatan usaha tani, status lahan, penyuluhan, dan lain-lain. 3. Profil komoditas. 4. Kelembagaan. 5. Jaminan pasar. 6. Infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi, wisata, listrik, komunikasi, dan lain-lain. 7. Kebijaksanaan dan pemerintah. Sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia dapat dilihat dari besarnya angkatan kerja yang bekerja di pertanian atau kualitas sumber daya yang dimiliki. Tahun 2008, jumlah penduduk Sumatera Barat sekitar 4,5 juta jiwa. Angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian 50,3%, berarti jumlah angkatan kerja yang bekerja di lapangan usaha utama sektor pertanian adalah 859.327 orang. Jumlah tersebut tersebar di semua kegiatan mulai dari pengolahan tanah sampai panen atau pasca panen dalam subsistem produksi, baik pertanian pangan ataupun usaha perkebunan. Ketersediaan lahan dan dukungan agroklimat. Secara geografis, Sumatera Barat memiliki sumber daya alam yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian yang berorientasi pada pertanian, baik ditinjau dari segi agroklimat maupun dari potensi lahan. Kondisi biofisik wilayah yang kompleks, mulai dataran rendah sampai dataran tinggi dengan berbagai jenis iklim dan jenis tanah, sangat memungkinkan untuk mengembangkan berbagai komoditas, baik komoditas unggulan maupun komoditas potensial atau prospektif. Berdasarkan kemiringan lahan, 27,5% dari wilayah Sumbar berada pada kemiringan 0 sampai 2 derajat, 15,4% kemiringan 2 sampai 15 derajat, 15,6% kemiringan 15 sampai 40 derajat, dan 41,5% besar dari 40 derajat, tersebar mulai dari dataran rendah pantai barat Sumbar sampai gugusan bukit barisan sebelah timur. Aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, pengembangan suatu komoditas pada agroekosistem yang sama sangat ditentukan oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan. Artinya, petani sebagai produsen bebas memilih jenis komoditas yang akan diusahakan sesuai dengan kemampuan, lahan, tenaga kerja, dan modal yang mereka miliki. Sebagai tanaman yang berumur panjang, tanaman buah tidak mudah diganti satu sama lain dalam waktu pendek. Oleh sebab itu, pemeliharaan baik sebelum menghasilkan maupun pada kondisi tanaman produktif perlu dilakukan secara intensif. Pemupukan, pengendalian OPT, serta perawatan tanaman lainnya yang membutuhkan biaya besar. Tahun 2006, produksi manggis Sumbar sebanyak 18.000 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 10% diekspor. Sementara sisanya dipasarkan di daerah yang harga jualnya jauh lebih rendah. Untuk meningkatkan nilai tambah, buah manggis dapat diolah menjadi sirup, jus, pur, dan santones. Sirup dan jus terbuat dari buah manggis asli, tanpa pewarna sintetis, tanpa pengawet, dan tahan 10 bulan pada suhu dingin. Berbeda dengan pur manggis, sebagai bahan setengah jadi yang tidak disimpan pada suhu ruang, harus disimpan pada suhu 5-7 derajat Celcius. Produk olahan yang terbuat dari ekstrak kulit buah manggis yang selama ini tidak dimanfaatkan, ternyata memiliki nilai ekonomi dan nilai kesehatan yang tinggi untuk dikonsumsi. Santones yang bahan bakunya dari kulit manggis dapat bekerja sebagai obat anti kanker, kolesterol, darah tinggi, gula, dan sakit perut. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang komoditas buah manggis di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.